Saatnya kita kembali ke masa lalu, menjelajah sejarah yang jarang ada di buku pelajaran sekolah. Jadi kala itu koloni Hindia Timur baru kembali ke kerajaan Belanda dari tangan kerajaan Inggris. Belanda mendatangkan arus uang yang sangat melimpah dari para penyewa tanah Eropa langsung ke Pulau Jawa. Tapi bukannya menjadi sumber kemakmuran rakyatnya, Sang Pati malah menyalahgunakannya untuk memperkaya diri. Sang Pati bahkan rela mengorbankan rakyatnya sendiri untuk ketamakannya. Sungguh sangat mengecewakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A, konten digital etika pemerintahan dari kelas B akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait tantangan etika pemerintahan. Di sini saya sebagai moderator, Anissa Arum, dan rekan-rekan saya yang lain yaitu Erlin Kristinia Halawa, Stefani, Nia Angelina Ramadhani, Heru Ilham Patria, Tia, Velia Yolanda, Sartika, Ayu Febrianti, Esti Cintanesa, Dias Puzi Rahmadina, Karisma Putri Balkis, Rapika, Raihan Sabrina, Faisal Rahmat, Aurelia Tiffany Putri, Deni Kurniawan, Wan Hairul, Eka Nurtiara, Fahrozi, Keiza Regita Fitani akan memaparkan materi terkait tantangan etika pemerintahan. Untuk itu, kepada Erlin Kristinia Halawa dipersilahkan. Etika tidak memperjuangkan sesuatu karena etika adalah sebuah penilaian terhadap sesuatu. Pantas atau tidak pantas, baik atau tidak baik, etis atau tidak etis. Ketika seseorang mengabaikan etika sebagai sebuah prinsip dasar, maka seseorang itu secara otomatis melanggar sebuah kesepakatan bersama. Pelanggaran moral itulah yang membuat seseorang akhirnya berbuat sewenang-wenang dan tidak peduli lagi terhadap sebuah aturan tertulis. Selanjutnya akan dibacakan oleh Eka. Menurut Rahel, 2004 menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan berkutat diri yang disebut sebagai egoisme. Maka dalam berjalannya manusia menuju sesuatu yang baru akan selalu berdampingan dengan egoisme. Egoisme terkadang dapat menimbulkan konflik karena egoisme membuat orang lain merasa dirugikan. Namun pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Hal inilah yang perlu dijadikan sebuah pertimbangan mengapa etika seharusnya dapat mengontrol ritme demokrasi agar menjadi sebuah kebaikan bersama yang hakiki. Selanjutnya Fahrozi. Menurut Dr. Anus Siti Gajabla, pengertian etika adalah teori tentang perilaku atau perbuatan manusia yang dipandang dari segi baik dan buruknya sejauh mana dapat ditentukan oleh akal manusia. Dr. Andus Haji Burhanuddin Salam menguraikan pengertian etika adalah suatu cabang ilmu filsafat yang berbicara tentang nilai-nilai dan norma yang dapat menentukan perilaku manusia dalam kehidupannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Keiza. Salah satu tokoh pendidikan di Indonesia sekaligus pendiri beberapa universitas di Indonesia, Sugarda Purbakawatja, menjelaskan pengertian etika adalah sebuah filsafat yang berkaitan dengan nilai-nilai tentang baik dan buruknya tindakan dan kesusilaan. Cara filsafat memandang etika adalah bagian dari nilai-nilai, norma, dan Selanjutnya penjelasannya akan disampaikan oleh Stefani. Pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik sulit ditelusuri dan dibuktikan karena kebiasaan masyarakat Indonesia yang menganggap tabu dalam membuka aib, termasuk dalam permasalahan pelayanan publik. Sisi lain, Indonesia menghadapi tantangan yang semakin berat karena standar penilaian etika pelayanan terus berubah sesuai perkembangan zaman dan paradigmanya. Secara substantif, tidak mudah mencapai kedewasaan dan otonomi beretika, karena itu memungkinkan besar pelanggaran moral atau etika dalam pelayanan publik di Indonesia akan terus terjadi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nia Angelina.
Kode etik bagi kalangan profesi yang lain masih belum ada, meskipun banyak yang berpendapat bahwa nilai agama dan etika moral Pancasila sebenarnya sudah cukup untuk menjadi pegangan bekerja atau bertingkah laku. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana implementasi dari nilai tersebut. Harus diakui bahwa tidak adanya kode etik ini memberi peluang bagi para pemberi pelayanan untuk mengesampingkan kepentingan publik. Kehadiran kode etik berfungsi sebagai kontrol langsung terhadap sikap dan perilaku dalam bekerja. Mengingat tidak semua aspek dalam bekerja diatur secara lengkap melalui aturan atau tata tertib yang ada dalam suatu organisasi pelayanan publik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Heru Ilham Patria. 1. Kemiskinan. Kemiskinan adalah suatu kondisi yang bisa dicirikan dengan rendahnya moral etika, rendahnya pemahaman terhadap hukum dan HAM, rendahnya semangat cinta tanah air dan bela negara, lemahnya jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, tipisnya iman dan takwa terhadap agama, mudah masuknya ideologi selain Pancasila. Kemiskinan dalam pandangan kultural budaya disebabkan rendahnya kapabilitas masyarakat yang diakibatkan budaya masyarakat tertentu. Misalnya rasa malas, tidak produktif, ketergantungan pada orang lain, dan kebodohan. Secara kultural, kemiskinan juga disebabkan pandangan dunia yang keliru, yang dipengaruhi pemahaman nilai-nilai agama yang sempit, pasif, dan fatalistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tia. 2. Tidak kepedulian. Ketidakpedulian merupakan rangkaian peristiwa di mana pemerintah menutup mata atas pekerjaan yang seharusnya ia kerjakan, seringkali diabaikan dan dianggap sepele. Contohnya, ketidakpedulian pada saat ini, pemerintah belum mampu melakukan intervensi soal mengatur distribusi sembako di Indonesia. Hari ini, pemerintah belum mampu melakukan intervensi, terutama mengatur soal distribusi sembako di Indonesia. Intervensi pemerintah belum sepenuhnya bisa menekan harga sembako di pasar. Pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan Velia Yolanda. Baik, tantangan etika politik yang ketiga ada kekerasan sosial. Sebuah konflik sosial jika terus berlarut akan menimbulkan keadaan yang saling merugikan seperti kekerasan. Kekerasan diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bisa menyebabkan cedera atau hilangnya nyawa seseorang dan biasanya menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Menurut KBBI, kekerasan adalah perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang atau orang lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ayu Febrianti. Biasanya, kekerasan di lingkup sosial juga bisa terjadi karena mengabaikan norma dan nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa dilakukan oleh individu ataupun suatu kelompok. Sebuah konflik mengarah kepada kekerasan yang terjadi di lingkup sosial. Hal itu didasarkan akan 3 faktor penyebab seperti faktor individual, faktor kelompok, dan faktor dinamika kelompok. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Esti Cintanesa. Berikut ini adalah penjelasan dari ketiga faktor yang mempengaruhi kekerasan sosial tersebut. Seperti yang pertama, faktor individual. Faktor pertama menyebab kekerasan sosial terjadi karena adanya perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang. Hal itu dapat menimbulkan kekerasan. Faktor penyebabnya dari perilaku individual itu meliputi faktor pribadi dan faktor sosial. Faktor pribadinya antara lain kelainan jiwa seperti menderita stres, depresi, psikopat, hingga pengaruh obat bius. Sedangkan faktor yang bersifat sosial dari faktor kekerasan yang disebabkan faktor individual adalah konflik rumah tangga, faktor budaya, hingga media massa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Karisma Putri Balkis. 2. Faktor kelompok. Faktor kedua ini dimaksudkan saat individu cenderung membentuk kelompok dengan memprioritaskan identitas yang didasarkan persamaan ras, agama, hingga etnis. Identitas kelompok tersebut biasanya dibawa saat seseorang berinteraksi dengan orang lain, yang dimana hal tersebut bisa menyebabkan benturan antara suatu identitas kelompok yang berbeda, dan kemudian menjadi penyebab kekerasan sosial itu terjadi.
Contohnya adalah kerusuhan pada tahun 1998 yang terjadi di Indonesia dengan menimbulkan kekerasan terhadap kelompok etnis Tionghoa. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ratika. Baik, selanjutnya 3 faktor dinamika kelompok. Faktor terakhir dari penyebab terjadinya kekerasan sosial adalah hilangnya rasa saling memiliki yang terjadi di dalam kelompok tersebut. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai perubahan-perubahan sosial yang terjadi sangat cepat dalam sebuah masyarakat dan tidak mampu direspon sama cepatnya oleh sistem sosial dan nilai yang ada di dalam masyarakatnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Sabrina. Baik, yang keempat ada ekstremisme ideologis yang anti-pluralis. Istilah ekstremisme sering kali dikaitkan dengan pandangan politik dan agama dibandingkan radikalis. Ekstremis cenderung berpikiran tertutup, tidak bertoleransi, anti-demokrasi, dan bisa menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Tatanan demokrasi yang mengutamakan keunggulan cara-cara persuasif, negosiasi, dan toleransi ketimbang cara-cara koersif. Pemaksaan dan penggunaan kekerasan ini menimbulkan dilema antara keniscayaan pemberian kewenangan kepada institusi negara di satu pihak dan keharusan negara untuk tetap melindungi kebebasan sipil. Ekstremisme lebih merupakan sebuah gerakan ideologis, sebentuk keyakinan terhadap nalar ketuhanan yang diproyeksikan untuk merubah semua tatanan menjadi sejalan dengan kehendak Tuhan. Sebagai ideologi, ekstremisme lebih tepat disebut sebagai sistem, sebuah sistem yang datang dari langit. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Faizal Rahman. Baik, selanjutnya penyebab ekstremisme muncul. 1. Kegagalan umat Islam dalam menghadapi arus modisme yang dianggap banyak menyudutkan umat Islam. Yang kedua, kecenderungan gerakan ekstremisme ini berdasar pada solidaritas atas sesama umat Islam. Yang ketiga, menganggap bahwa hanya hukum Tuhan yang layak dan tepat untuk menerapkan seluruh sistem yang ada di muka bumi ini. Yang keempat, minimnya kepercayaan kepada pemerintah sehingga menerapkan sistem syariat Islam, Indonesia akan terselamatkan dari kondisi-kondisi akut ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aurelia Tiffany Putri. Contoh dari tindakan ekstremisme ini adalah pembelahan di masyarakat ketika pemilu presiden yang mencalonkan 2 kandidat yakni Jokowi Ma'ruf Amin serta Prabowo Sandiaga dan berlanjut sampai sekarang. Alasannya pemahaman ekstremisme masing-masing orang berbeda dan cenderung subjektif. Penanggulangan terhadap gerakan ekstremisme ini memang tidak mudah dan tidak bisa dipandang sebelah mata. Kekuatan ideologis haruslah dilawan dengan kekuatan ideologis. Pancasila sebagai ideologi paripurna yang dapat menyatukan seluruh keragaman dan perbedaan haruslah menjadi garda depan bagi ternamanya nilai-nilai nasionalisme yang kuat. Selanjutnya pembacaan materi akan disampaikan oleh Denny Kurniawan. 5. Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruptio merupakan arti beragam, yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruption juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Korupsi pada dasarnya memiliki 5 komponen, yaitu yang pertama korupsi adalah suatu perilaku, yang kedua ada penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, yang ketiga dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Yang keempat itu melanggar hukum atau menyimpang dari norma dan moral. Yang kelima itu terjadi atau dilakukan di lembaga pemerintah atau swasta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wan Khairul. Menurut Zainal Abidin, terdapat 2 jenis korupsi dilihat dari besaran uang yang dikorupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu 1. Bureaucratic corruption, korupsi yang terjadi di lingkungan birokrasi dan pelakunya para birokrat atau pegawai rendahan. Bentuknya biasanya menerima atau meminta suap dalam jumlah yang relatif kecil dari masyarakat. Jenis korupsi ini sering disebut petty corruption. Yang kedua,
political corruption. Pelakunya adalah politisi di parlemen, pejabat tinggi di pemerintahan, serta penegak hukum di dalam atau di luar pengadilan. Korupsi melibatkan uang yang relatif besar dan orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat. Dunia usaha atau pemerintahan, jenis korupsi ini disebut grand corruption. Baik, salah satu teori penyebab korupsi menurut Jack Bologne teori menyebutkan bahwa faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Keserakahan berpotensi dimiliki setiap orang dan berkaitan dengan individu pelaku korupsi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.